Halo, selamat pagi teman-teman. Bertemu dengan saya lagi, AM Trader. Oke, kali ini kita akan membahas apa sih yang dibutuhkan untuk memulai dari awal untuk menjadi seorang trader. Ya, yang pertama adalah aplikasi. Tentu saja kalau ngomongin aplikasi banyak sekali di Google Play Store. Tapi di sini saya akan membahas satu aplikasi yang menurut saya lebih mudah dari aplikasi yang lain. Dan dua, menentukan broker. Broker apa sih yang cocok buat kita? Dan kemudahannya apa, kesulitannya dari broker itu apa? Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini saya memakai 3 aplikasi. Yang pertama FBS itu untuk brokernya. Karena FBS itu menurut saya cepat ya responnya. Dari kita withdraw hasil kita, terus kita top up saldo, itu prosesnya cepat semua. Kalau nggak salah nggak ada 1 jam. Penarikan bisa cepat, top up saldo juga cepat. Dan yang kedua, saya pakai aplikasi MetaTrader 4 untuk tradingnya. Kenapa? Karena aplikasi ini yang pertama kali saya pakai dan menurut saya lebih mudah daripada aplikasi yang kedua, yang lain. Oke, langsung saja tes. Nah, untuk MetaTrader sendiri itu komponennya ada beberapa. Yang pertama itu pasti watch. Watch ini adalah angka-angka yang menunjukkan nilai-nilai dari mata uang tersebut. Contohnya, di atas sendiri ada yang namanya Australia dollar melawan US dollar. Nilai dari Australia dollar yang di depan, yang di belakang ini dari US dollar sendiri. Dan ini banyak macam-macam. Dan yang kedua, terus ini adalah dari chartnya sendiri. Chartnya sendiri ini ya saya pakai candlestick, sudah seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Candlestick ini gunanya untuk menentukan dan membaca kemana arah mata uang akan berjalan, baik untuk grafik bullish atau bearish. Dan yang ketiga, ini adalah tombol trade, yang ini isinya adalah saldo, ekuitas, dan margin bebas kita. Saldonya ini dari saya saldo real ya, bukan saldo demo. Ini sudah saya ambil, tapi historinya sudah nggak ada. Sudah beberapa minggu yang lalu saya tidak trading. Dan rencana hari ini mungkin saya akan trading sih saldo. Nah, dan yang ketiga, ini adalah simbol yang kayak histori kita di trading itu, transaksi kita baik itu sell atau buy. Dan yang kelima, ini adalah berita, dan berita ini membantu kita bisa menentukan harga di pasaran. Contohnya seperti ini, Amerika roundup dollar aces from 3-year high, Wall Street fall, gold rise, oil fall for 4th week, US crude positive set weekly loss in 1991. Nah, ini tapi beritanya bahasa Inggris. Oke. Dan yang untuk fitur yang ke-6 ini ada obrolan. Di sini saya tidak register karena menurut saya nggak begitu penting sih. Di sini kita bisa ngobrol dengan developer dari MetaTrader. Oke, apa sih yang apa itu namanya, agar kita bisa menentukan harga itu bisa kita jual atau kita beli?
Maksudnya jual atau sell itu adalah di mana kita akan menentukan suatu harga pasar itu akan turun. Itu berarti kita akan memilih sell atau berharap chart itu akan bearish atau turun, tahu kan? Dan jika kita ingin menentukan kita bertransaksi buy, jadi kita menginginkan grafik itu atau suatu mata uang itu cenderung naik. Nah, cenderung naik. Apa patokannya? Ya tadi, patokannya adalah dari pembacaan di candlestick ini. Ini nanti akan naik atau akan turun. Gitu. Nah, ini dan di dalam candlestick ini ada beberapa fitur. Ada 5 ini kan ya. Ini adalah untuk mengetahui di mana volumenya, terus RSI-nya yang terakhir berapa, EMA-nya berapa. Ini sangat membantu teman-teman. Nah, karena RSI itu juga menentukan sebagai patokan kita harga akan naik atau turun, sehingga kita bisa membuat transaksi sell or buy. Oke. Dan yang kedua, ini adalah indikator moving average-nya apa. Ini sebagai alat bantu kita. Nah, kan oscillatornya apa-apa, average true range. Nah, ini. Dan yang ketiga, tombol cepat untuk mengganti mata uang dari Australia US dollar, ya kan, terus euro ke US dollar, dan seterusnya. Dan yang keempat ini adalah time frame. Time frame ini menunjukkan transaksi itu per apa. Kalau M itu menit, H itu hour atau jam, D itu day, W weekly, MN month. Untuk lebih akurat biasanya saya menggunakan yang M15 atau 15 menitan, sehingga setiap 15 menit artinya setiap candlestick ini akan ganti. Jadi 15 menit umurnya candlestick ini 15 menit. Setelah 15 menit akan ganti candlestick yang lain. Nah, ini ya. Gitu. Dan yang tombol kelima adalah tombol transaksi. Di sini kita akan mengeksekusi harga pasar itu sendiri, bahwanya dia akan naik atau turun. Kalau perkiraan kita harga pasar dari suatu mata uang itu naik, kita pasti akan buy, membelinya. Kalau akan turun, kita akan menjualnya, sell. Begitu teman-teman. Maksudnya tahu nggak kenapa kok malah naik itu kita beli, sell itu malah kita jual? Karena logika awal dari kita sell dan berharap harga itu turun ya, kita sudah mempunyai modal yang kasarannya itu apa ya, di awal kan gede. Kita menjualnya ketika harga itu akan
turun. Jika harga turun, otomatis apa itu namanya? Jika harga turun, harapannya adalah ketika harga sudah dimulai di bawah sendiri dan kita punya eksekusi di atas dari sebelumnya dia turun, maka kita akan mendapatkan untung. Begitu juga sebaliknya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas itu di video selanjutnya. Nah teman-teman, itulah untuk fitur-fitur dari MetaTrader 4. Dan yang kedua, kita membahas broker. Kenapa? Karena broker itu adalah kita harus menentukan broker yang terpercaya. Dan di sini saya menggunakan FBS. Nah, menurut saya FBS ini juga terpercaya sih. Password. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, akunnya kita standar atau trade bonus atau apa-apa. Dan yang kedua, ini ada promosi, nanti promosinya itu apa-apa, kita dapat bonus. Yang ketiga adalah keuangan. Yang keempat itu profil kita. Yang kelima adalah chatting. Dan di tab akun ini ada deposit. Deposit ini enaknya banknya hampir support semua bank, dari BCA, Mandiri, BNI, BRI, Fasa, PCI, Bniaga, OCBC, terus Onektum, Cardplay, Visa, ATM Bersama. Nah, contohnya ini dari BCA. Di sini ada nama penerimanya, akunnya apa atau nomor rekeningnya, banknya mana. Nah, contoh, kalau kita di sini Ruli Arianto nama saya, pembayaran kita minimal kan berapa ya, 50.000 kalau salah, 150.000, langsung dikonversi menjadi dolar. Di bawahnya pasti akan muncul harga dolar. Ini dia, 8,88 US dollar berjadi, itu setara dengan 150.000. Setelah itu kita waktu pembayarannya dipilih, nanti pilih foto atau geliter daftar foto, dan kita konfirmasi pembayaran. Dan kalau tidak salah, saya pasti tidak lebih dari 10 menit pasti deposit kita sudah ada. Makanya ini saya percaya dengan FBS dan menggunakan dengan FBS. Oke teman-teman, itulah sementara konten dari saya tentang trading. Dan jika ada pertanyaan, pengen membahas tentang apa dan sebagainya, silahkan komen di bawah. Dan please subscribe agar bisa membantu saya membuat video-video tentang trading yang lainnya. Oke, salam sejahtera semuanya. Trading untuk masa depan bersama. Salam, I am trader.